Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tepung kanji. Sing jawab salam tak dongake munggah kaji. Amin. Nek Ustaz ingin iki seneng banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Badan Koordinasi TKA TPA Rayon Saigan, Ustadzah Siti Alfiah MPDI beserta jajaran. Yang kami hormati teman-teman Dewan Pakar, yang kami hormati pula para direktur TKA TPA serayon Saigan, para aktivis asatidah rahimahullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Uswatun Hasanah dalam bikin acara Syawalan dan temu aktivis sekaligus persiapan PASI 2024 untuk diikuti para aktivis serayon Saigan yang hadir, yang sebagian juga serayon tapi masih ada di rumah atau kegiatan lain. Ini Ustadzah bener kan? Bener, Pak. Ya, apa kabar kawanku semuanya? Apa kabar kawanku semuanya? Apa kabar kawanku? Apa kabar kawanku? Apa kabar kawanku semuanya? Oh ya, berarti memang kan ya. Ustadz beneran gitu loh. Saya kalau nggak di Ustadz nggak pakai lagu ini soalnya ya. Anak soleh duduk rapi. Ya kan? Biasanya dengan saatnya gitu kan? Konsentrasi, lihat sini. Siapa yang gua duduk rapi? Nanti diseruduk sapi. Makanya konsentrasi, lihat sini. Jangan bingung mencari terasi. Kalau dengan Ustadz tuh ringan-ringan saja ya. Baik, pagi ini kita berhalal bihalal, temanya bagus sekali nih temanya. Indahnya saling memaafkan. Ini yang buat mesti perempuan ini. Bukan ya. Hah? Yang pesan perempuan apa laki-laki? Pak Yunan. Oh, Pak Yunan. Pak Yunan itu laki-laki, tetapi menghormati yang hadir perempuan. Maka kemudian dibuat warna pink gitu. Jadi Pak Yunan itu Karena request itu. bener kan, karena request. Baik, ini warna pink itu seiring dengan warna perempuan. Tapi kalau laki-laki pakai pink juga boleh, Pak. Ya, pink pindu, pink telu, pink papan. Maksimal pink, Pak. Ya, baik. Kemudian yang kedua, saya senang Rayon Saigan ini dinamis ya. Dengan kepemimpinan Ustadzah Siti Alfiah ini, saya senang kegiatannya tersusun dengan rapi, ada pertemuan rutin, bahkan yang sangat bagus sudah bisa menyelenggarakan syahadah 1. Nah, ini bagus. Oh, sudah 3 kali. Saya sangat senang sekali ya. Ini penting dan ternyata kepemimpinan Ustadzah itu berkorelasi dengan jamaahnya. Jadi dominasi jamaahnya ini perempuan, wanita, karena ketuanya adalah wanita. Tapi tidak berkorelasi ketika jamaahnya laki-laki, kemudian pemimpinnya laki-laki, yang hadir banyak laki-laki, tetap perempuan ternyata ya. Jadi misalnya sebuah rayon ketuanya laki-laki, tetap yang hadir tetap banyak perempuan. Kira-kira mengapa? Ya nggak usah dikira-kira kayak gitu ditanyain ya. Cuman kira-kira kok tanya ya. Oh ya, ini Mbak Cahyani ini juga Humas Batu Kabupaten ya. Maka nyutang-nyuting tadi itu. Baik, Pak Terubun. Jadi untuk forum ini saya kan sangat bagus, maka berkali-kali kami diundang itu saya dispo ya, karena memang wis ora iso makil yang hadir Pak Samsul yang tugas di KUA saya juga ya. Kemudian
pinternya Bu Siti itu kan kemudian mencari lokasi yang dekat dengan saya. Ini hanya 5 menit saya itu. Orang di rumah dengar saya pidato di sini. Nah ini kalau mau disuruh kan gak nyaman ya, masa kayak gitu ya, tak sempatkan dan ternyata luar biasa kekompakannya ya. Asatidahnya sangat bagus ya. Ini senang sekali dipertahankan teman-teman sekalian dalam forum ini. Baik. Kita kupas sebentar karena temanya halal bihalal. Nanti kemudian yang kedua karena yang hadir ustadz-ustadzah, temanya nanti kita korelasikan dengan tugas-tugas kita sebagai ustadz ya. Nah halal bihalal ini sudah berkali-kali sudah berapa mungkin bapak-bapak teman-teman hadir ya. Hari-hari saat ini kan yang banyak ini halal bihalal sawalan gitu. Yang kedua apa? Hajatan. Saya itu baru 9 gitu, baru 9 undangan. Siapa yang mau daftar nanti ada masa peluang ke 10, kirim undangan ke saya biar undangan ke 10 ya. Baik, ini bulan yang baik untuk sawalan, untuk halal bihalal, organisasi, lembaga ini pada sawalan ya. Halal bihalal atau sawalan tidak perlu dimasalahkan ya istilahnya. Tapi teman-teman harus tahu istilah itu ya. Kalau halal bihalal ini paling tidak ada 3 arti. Arti yang pertama yaitu halal al-habbi. Jadi itu artinya mengurai benang yang kusut. Jadi artinya dengan halal bihalal ini nanti sesama yang kusut bisa diurai gitu ya. Sesama kusut pikirannya, kusut hatinya itu bisa terurai dengan halal bihalal. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah halal alma. Itu menjernihkan air. Jadi bisa menjernihkan air. Dengan halal bihalal bisa menjernihkan hati. Hatinya menjadi jernih. Gitu. Jadi dengan harapan halal bihalal itu bisa menjernihkan hati. Hatinya menjadi jernih, menjadi tidak ada sekat-sekat lagi. Ketemu sudah biasa ya. Tidak ada lagi perasaan yang tidak nyaman ya. Kemudian arti yang ketiga halal asai, yaitu apa ini namanya, menjadikan sesuatu menjadi halal, kecuali pinjam meminjam tetap tidak boleh ya, artinya tetap bisa utang ya. Orang kena tadi kerannya kan nggak ada, terus yang utang kita sama ikhlaskan kan ada tadi yang di Saya dengar itu tadi. Iya, ikrannya bagus tadi, lengkap itu. Jadi saya baru dengar yang pertama ikrar menanyakan dulu bagi bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu ditanyakan, bagus ya. Dan isinya komplit itu, lengkap itu. Dan urutannya benar tadi. Kita memberi maaf dulu, baru meminta maaf, bagus itu ya. Jadi bagus tadi urutannya, tak simak tenang saya tadi. Karena ini ustadz kan, jadi ustadz tuh biasanya ditiru di kampung-kampung gitu loh. Jadi ustadz yang tengah gitu, mesti ditiru gitu. Nek wong kampung salah apa-apa. Ya, nek ustadz ya salah apa-apa. Ning sing penting orang ngapusi gitu loh. Jadi, salah boleh, nggak boleh tidak salah, masa manusia nggak boleh salah. Cuman biasanya orang ustadz itu ditirukan di kampung-kampung itu. Ya, mesti menjadi parameter teman-teman. Ini 3 hal pengertian dengan halal bihalal. Sehingga saat ini sedang beramai-ramai orang saling memaafkan. Nah harapannya sudah barang tentu tidak berhenti di situ, tidak berhenti pada halal bihalal saling memaafkan saja. Tadi berikutnya, ya tadi ayat yang dibacakan tadi berikutnya, kemudian kita perlu meningkatkan diri. Ya kalau organisasi ya meningkatkan kualitas organisasi kita. Ini semakin siang nanti semakin tambah ya. Persiapan soto bakso bisa ditambah porsi ya. Nanti kalau misalnya siapanya 50 yang hadir 70, nanti satu porsi dibagi 2. Itu seperti kalau saya punya tamu ya. Pertama doke utuh, lama-lama jadi separuh kurang naik setengah. Terus seperempat kurang kan doke jadi rametu. Baik, dan saya juga mohon maaf apabila kami selama ini banyak khilaf pada teman-teman, ya, kita saling memaafkan di antara kita, ya, sehingga ke depan sudah mulai yang kusut tidak kusut lagi,
yang budek, yang keruh tidak akan keruh lagi, sudah menjadi bening. Kemudian hal yang sifatnya tidak halal bisa dihalalkan. Ini tiga makna halal bihalal itu. Ya, baik. Sekarang dengan ketugasan kita ini punya tugas 4M. Ya. Tapi nanti yang kami bahas satu dulu saja. Ya. Jadi 4M itu yang pertama tugas kita adalah sebagai mu'addib. Ya. Jadi kita itu mu'addib. Mu'addib itu ya sebutan dari guru, pengajar, pelatih, pendidik. Jadi penjenengan itu mu'addib. Ya, sebagai ustadz atau ustadzah. Jamaknya menjadi asatid, asatidzah. Ya. Sehingga ini peran yang sangat istimewa. Ya. Kalau masalah ganjaran penjenengan, saya yakin lebih banyak penjenengan daripada saya. Karena penjenengan langsung menolak kepada para santri. Cuman saya lebih banyak mendapat kiriman dari ustadz-ustadzah, jadi lebih banyak saya akhirnya. Jadi Pak Yunan santrinya 20 kan? 30, Bu Siti ini 100-an. Nah, kemudian mereka berkampus kirim ke saya, karena saya ketua badkonya gitu loh. Jadi penjenengan mengumpulkan dapat, saya juga dapat gitu loh. Jadi ini menjadi amal jariah kita, sangat luar biasa. Nah, keunggulan sebagai ustadz ini kan sekali mengajar, ya sekali saja. Ini sudah diulang oleh santrinya berkali-kali. Nah, ya lewat dulu. Banyak tertarik, dia bilangnya kok ganteng banget selewat gitu. Kalau selewat kalah aku. Ganteng selewat apa? Ganteng selewat ini, Pak? Hah? Oh, selewat. Atau beripat aku. Jelas. Jadi mau ganteng selewat. Jadi kalau mau ganteng harus duduk di sana. Dan yang bikin ganteng itu karena duduk di titik tadi. Baik. Jadi kita sebagai mu'addib, sebagai pengajar, tugas yang pertama mestinya bagaimana kita mengajarkan santri-santri kita, karena ini taman pendidikan Al-Quran, lakukan santri ibaratnya memang seorang santri, jangan dianggap seperti kita. Ini yang kadang kita keliru. Jadi harusnya kita yang ikuti santri atau santri yang ikuti kita, atau kita yang ikuti kita, malah bingung ya. Jadi mesti pola pembelajaran kita itu ngikuti santri. Kalau ada santri rame, kita biasanya apa? Diam, jangan rame, ganggu kita. Nah, gitu. Nah, kalau santrinya protes kan, bisa protes dia. Jangan disuruh diam, saya mau rame kan gitu. Kenapa ibu nyuruh saya diam? Saya tuh mau rame, ibu yang salah gitu. Tapi santri mesti harus diam gitu. Padahal santri itu bisa diam berapa menit? Sekarang mah 1 menit ya. Padahal teori dulu penelitian 5 menit. Sekarang hanya 1 menit. Besok ke depan hanya setengah menit. Kalau guru TK itu ada namanya apa? Kalau dulu tangan di atas, gimana? Terus kaki di atas. Ya, biar siji loro telu tangane sedeku mirengake bu guru Pak Guru juga lah ya. Menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono ora iki piye nek saiki piye biasane tangan di atas, tangan ke samping, tangan ke muka, siap berdoa. Ayo bareng-bareng ya. Aku mau tanya, ini Ustadz kan? Nah, udah, nggak usah pikir dosen, nggak usah pikir pejabat, nggak usah pikir, wah ini Nah, tugas LMP-nya baru itu, tapi forum ini forum Ustadz. Ayo, dipimpin bareng-bareng, aku ngikut, biar aku bisa. Tangan di atas, tangan berdoa, siap berdoa. Oh, berdoa. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Tangan di atas. Samping dulu apa di atas nih? Dulu. Nggak tahu, bebas sih. Ya. Ini punya pilihnya ke samping dulu baru ke atas. Ya.
Aku inginnya ke bawah dulu. Baik. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan siap berdoa. Pintar ini. Sip. Ya. Kalau aku tadi yang pakai sapi-sapi tadi, ya. Ya masing-masing silakan gitu. Itu katanya ya 1 menit, tapi mesti pada saat ini konsentrasi anak-anak. Tangan ke atas, tangan ke samping, itu mesti pada konsentrasi. Ming lebar itu terus ngomong meneh gitu loh. Jadi menurut teori, santri itu 5 menit saja. Nah, anak SD SMP itu 10 menit. Anak SMA berapa menit? 15 menit. Ustadz berapa menit? Tergantung suguhannya. Dan tergantung teman-temannya. Kalau temannya di samping tuh ngomong terus, dia mesti ngomong. Masa omong nggak ditanduki kan? Ustadznya orang dianggap gitu loh. Pokoknya ngomong terus nanti rambung kayak gini. Nah, aku kayak gawe apa? Pakai sapu tangan delebar-delebar gitu kan. Jadi kalau santri itu 5 menit. Bahkan tadi ibu bilang hanya 1 menit. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi ketika kita mengajar itu, katanya teman yang baik itu teman yang bisa tahu siapa teman saya. Guru yang baik adalah guru yang tahu siapa murid saya. Itu harus tahu. Kalau saya bicara seperti ini murid saya nggak seneng, jangan diulang berkali-kali. Kata-kata yang menyakitkan harus dihindari. Tapi kata-kata yang memotivasi seringlah diingat ulang-ulang. Ustadz, saya mau baca hafalan. Iya, pinter. Ulang lagi. Iya, pinter banget. Baik, jos. Itu aja seneng gitu. Jangan dibalik. Ngono ra iso goblok men. Iki ngene ra iso. Iso ra? Iso ra? Ra iso iki kok goblok mantap iki. Alah kali galak men gitu. Dan besok penjelasan akan teringat-ingat sama santrinya itu. Aku biar dilok kok goblok mentah. Jadi memang sulit. Yo batinnya muni goblok, ning diganti. Yo. Ini batinnya yo bodoh. Nah ini. Lalu dewe ini seperti pagi ini. Saya nggak tahu kalau semua dalam kondisi ceria. Tetapi Ustadz tuh cepat mudah ceria. Gitu. Ketika ketemu santri mesti langsung ceria, tangan di atas gitu, sebungkus sampo, pembos resonans gitu. Kalau udah ketemu santri kita saya tanda, kamu tak kesuwen nih, jangan songo lah, aman Pak. Ya. Kau nek soto itu adem gitu. Ayo, ini songo 19. Kalau jatah saya tadi tak lihat 40 menit ya. Ini sudah 10 menit, jadi tinggal setengah jam. Baik. Jadi berakhir di. Jadi kalau mulai acara itu boleh terlambat, tapi mengakhiri acara lebih cepat lebih baik. Jadi jangan sampai buat acara terlambat, akhirnya juga lambat. Bapak Ibu, karena tadi acara kita mundur setengah jam, maka penutupannya diundur setengah jam. Kalau bisa bahkan 1 jam, waktu jengkel banget itu. Kan yang peserta nggak salah yang mundur. Ya. Jadi yang bagus adalah Bapak Ibu, karena acara tadi mundur 1 jam, maka penutupan kita percepat 2 jam. Jadi itu acara. Gitu. Jadi nanti kita setengah jam, sekarang 20, berarti tambah 30 ya, 50 ya. Baik, maksimal saya jadi pidato sampai 10.50. Kesiangan ya, 9.50 ya. Baik. Tugas kita tadi adalah taman. Ingat ya, parameter kita adalah taman kanak-kanak Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Yang tinggi baru taklilmul Quran lil aula, itu yang pasca TKA TPA. Karena TKA TPA itu taman tuh kira-kira cirinya apa saja taman itu? Indah. Apalagi? Menyenangkan. Taman apalagi? Nyaman. Apalagi? Sejuk, ceria. Apalagi? Rame. Sing kono boleh jawab apa ndonga. Saya jawab, Ustaz ya Ustaz nek ditakoni jawab apa ndonga ya. Malah gitu deh. Konsentrasinya sampai deh ya. Jadi ceria, nyaman, indah, apa Pak? Sejuk. Terus apa lagi? Menyenangkan. Gimana?
Rame. Rame. Enggak apa rame. Hah? Lain lalu siapa nih? Mengasihkan, ya baik. Itu parameter di taman itu ceria. Jadi kalau di taman jangan sampai tidak ceria. Mau mengajarkan sholat ya dengan ceria. Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Gitu. Kalau Ustadz diganti, sholat subuh di siang hari. Itu Ustadz. Kenapa? Karena sibuk pulang santrinya dari subuh kawanan. Udah bisa lagunya? Ayo, 1, 2, 3. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Ini Ustadz kan? Ya kan benar. Jadi pokoknya ini forumnya Ustadz ya. Maka materi saya nggak tak pakai ini ya. Baik. Jadi Ustadz harus membuat santrinya ceria. Karena di taman tidak mengajarkan santri sholat adalah ntar dulu, nggak usah. Sholat dalilnya ntar dulu, karena ini santri. Yang penting anak tahu sholat waktu ada berapa santri? 5. Apa saja? Subuh, pinter. Apa lagi? Duhur, yes. Apa lagi? Asar, oke. Apa lagi? Apa lagi? Yes, pinter kamu. Gitu. Nah, sekarang subuh. Siapa yang tadi tidak sholat subuh? Pinter-pinter apa ya? Berarti semua memang harus subuh kan santri? Iya Ustadz, menurut kan seneng banget gitu loh. Sholat subuh berapa rakaat? 5 Ustadz. Masa 5? Pira ayo? 4. Masa 4? Berapa ayo? 2. Terus santri ini rame. Kowe mesti ora tau sholat subuh toh? Masa 5? Aku niroke bapak kok bapak ping 5. Ya, itu sudah seneng santrinya. Itu kita akan ngajarkan materi sholat. Wes ya, jadi santri kita sholat wajib itu ada 5. Kalau subuh kapan? Siang atau pagi? Pagi. Paginya jam berapa? Jam 7 apa jam 6 atau jam 9? Itu sudah menyangkut waktu. Tadi sudah menyangkut rakaat. Tadi sudah menyangkut jumlah sholatnya wajib ada berapa. Sekarang sudah pakai waktu, baru nanti syarat-syarat sahnya sholat. Gitu. Sekarang mau ngajarkan kita santri rajin jamaah. Sholat bersama-sama, berjamaah itu namanya 27 besar pahalanya dari sholat sendirian saja. Sholat berjamaah dipimpin oleh imam, gerakan imam diikuti oleh makmum. Makmum yang tertinggal namanya makmum masbuk, dikerjakan di masjid dan musola, dikerjakan di masjid dan musola. Jadi laki-laki itu harus bisa nyanyi menghibur istri dan anak-anaknya minimal. Jangan sampai kita menyanyi malah istrinya dan anaknya nangis gitu ya. Pak, mau nyanyi Pak? Saya nyanyi bisa, saya nyanyi baik, tapi lebih baik saya tumpang diam. Ya, baik. Itu baru ngajak santri, berarti kita berjamaah enggak? Iya. Kebagiannya berapa? Ini. Siapa imam itu? Yang mimpin sholat jamaah. Siapa makmum itu? Ini. Dikerjakan di mana? Di masjid atau di musola? Kalau di rumah namanya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah boleh di rumah. Atau ibu-ibu boleh. Kalau yang ibu-ibu, ya, maka sholat sunnah itu di rumah boleh. Bahkan sekarang udah banyak orang-orang jamaahnya hanya itu di masjid, tapi nanti sholatnya di rumah. Kalau saya biasanya jamaahnya di masjid, tapi tidak sunat ternyata. Akhirnya kita balik di situ, ternyata orang sunat, terus kalau tamu, kalau itu tidak sunat kita. Kayak aku ini loh, sama di Jorampung, aku rampung. Ya Allah, pilihannya wis Jorampung itu.
Bapak nembe nyawal mboten ya sugo meneh. Aku wis pernah mau niat nyawal itu, sudah niat saya. Wis tak niati tenan aku iki arep nyawal iki lagi ping pindho Bapak itu. Padahal sudah seminggu tuh baru mau seminggu kedua itu saya baru nyawal 2 kali itu. Kan ya segep banget teman. Padahal ngerti nih santri-santri ini mesti Pak Muji rampung. Makanya tak subuh itu. Aku baru mau loro gitu. Jadi makanya ketika mau shalat itu, waduh wis artian shalat kok subuh ada lengkap wis tak batal. Daripada saya makan puasa tidak ikhlas, lebih baik saya ikhlas membatalkan besok puasa lagi gitu ya. Besok puasa lagi mau tak niatin puasa wis wis sahur gitu kan. Di WA itu Pak Muji hari ini tugas di kata tugas tertentu deh. Kalau buat tentu tugas ya Pak Dinas sudah. Oke jenengan nggih. Kampung Sawalan di SMK 2 Godean. Wes mantap. Wah, ini kok lengkap banget seneng kayak gitu. Terus di sini ada Pak Camat, pokoknya koyo santrimen gitu loh. Wes melu mangan wae lah. Ora poso meneh. Iki ngene ya ora poso meneh. Iki ngabari lho iki. Ora poso meneh aku ngerti ya. Ya. Bapak Ibu senang perasaannya? Iya. Senang hari ini? Ya normal. Ya tidak senang perlu periksa ke rumah ya. Baik, Bapak Ibu, jadi kita muadib yang pertama ya. Jadi kita sebagai pengajar dan yang diajar santri. Makanya yang saya sama tuh nanti yang banyak ungkap tentang yang muadib. Tugas kita yang pertama sebagai pengajar, guru. Nah, tadi sudah kita sampaikan di sana cara ngajarnya santri yang berceria. Dia santri itu kangen terus ketika ATP, kangen ketemu gurunya. Jangan terus tiba-tiba santri duduk yang rapi, dilipat, awas. Kalau nanti banyak cakap, tak keplak kowe. Nah itu penting gitu. Paling santri pertama satu sesuai seket, sesuai selawe gitu. Terus nanti memprotoli gitu. Ya, entah gitu. Tapi kalau kita dengan senang, pokoknya kita harus tahu siapa yang kita ajar. Ini taman ya ajarlah dengan ya baik. Ini yang pertama, tugas kita yang pertama yang banyak kita ungkap tentang tugas sebagai karakter sebagai ustadzah gitu ya. Jadi sebagai aktivis tugas kita adalah sebagai mu'atil, sebagai pengajar. Kalau penjenengan mengajar doa pertama yang diajarkan apa biasanya? Di TK ATP itu doa mau makan ya. Makanya santri itu mau kemana-mana Pak doanya makan. Alasannya kenapa kok doa itu diajarkan doa makan? Karena paling senang santri kalau diajak lah ustadz-ustadznya apa seneng? Nggak seneng dong gitu. Bahkan dulu Pak Kiai cerita sampai ada seorang santri ketemu gendruwo ditungake doa makan. Gendruwonya peti karena mau dipangan roh santri Pak Kiai itu doanya gitu. Karena dia banyak no gendruwo Allahumma bariklana bima adimplok roh santri ya. Doa mau makan ternyata podo aku ya. Pertama doa mau makan. Saya juga nggak tahu latar belakang yang diajarkan doa makan. Dan santrinya cepat hafal. Karena nek ora hafal ora oleh makem-makem. Ayo hafal sih doa. Ya supaya Allah. Baleni meneh. Serang ngecas-ngecas sing mangan ya hafal. Jadi ternyata doa makan. Terus doa apa yang kedua biasanya? Mau tidur ya biasanya ya. Mau tidur. Yang lama tidak diajarkan doa bangun tidur. Jadi santrinya tuh tidur terus nggak bangun-bangun. Karena jadi doanya dia doa mau tidur. Tadi penjenengan ini doanya doa makan atau doa mau tidur? Makan dan tidur. Nah ya benar. Jadi ya, harus baca makan dan balik lana kemudian doa Allahumma ahyana ya supaya nanti makan langsung tidur. Baik. Nah, kalau ajarkan doa prosesnya Bapak Ibu teman-teman bagaimana biasanya? Apa dulu? Apa dengan cerita-cerita atau gimana ceritanya? Atau dihafalkan saja atau ada tindakan lain? Dihafalkan saja? Tidak. Apa? Misalnya doa mau makan, tadi udah hafal, satu udah hafal, sudah tak? Terus bagaimana? Nah, kalau udah hafal doanya, makan boleh nggak sambil berdiri? Tidak. Yang boleh siapa? Orang resepsi. Nah, santrinya jadi kita itu rusak kata budaya ya, ini budaya. Nah, bagaimana? Saya kadang riku itu kalau resepsi, monggo pak, waduh,
Aku jadi izinnya bukan karena siapa, kalau ada santri saya cuma. Kalau lihat teman saya sudah tahu nggak masalah gitu. Tapi ketika lihat kayak biasanya dan kalau lingkup gitu, jadi nggak nyaman. Ya. Diajarkan, itu namanya apa? Adab. Jadi ketika sudah hafal doa, maka adabnya diajarkan. Santri not only a good memory, tapi tanpa ada tindakan yang baik. Memorinya hafal, karena santri itu memang golden age, era-era emas yang mudah menghafal. Kalau balapan ngapal kayak kita kalah kok mesti cepat santri nih. Gitu. Maka seorang ibu dan bapak di rumah kalau berujar hati-hati, karena akan mudah diikuti oleh anaknya. Kalau di sekolah anaknya kok pinter ucapan kata-kata yang bau aroma kebun binatang, nah itu mesti di rumah banyak kebun binatang berseliweran itu. Ya. Tapi kalau di situ dia astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, bismillah, itu saya kira di rumah itu diajarkan begitu. Ya, karena golden age dia akan mudah mengingat. Maka lengkapi dengan adab-adab makan. Kalau perlu, penjenengan ajari pas saat makan bareng-bareng. Udah doa belum? Belum. Ayo doa dulu. Siapa mimpin doa? Santri salah satu suruh mimpin. Ada loh santri kan pas doa wis mangan sikit deh. Nanti pas mulai, ayo mulai makan. Udah habis. Terus kok dia ganggu kancane. Gak usah dimarahin. Kayak awak dia kudu sabar, tenang gitu. Wis sabar tinimbang karo anake dhewe pokoknya. Gitu. Wis sabar, dan makanya jangan jadi amal jariahnya luar biasa. Sabar wis oleh, amal jariahnya dapat, dan tidak berhenti amal jariahnya. Sing diulang bismillahirrahmanirrahim mau nek gendhi diajarkan, apalagi baru diamalkan terus saben dina menawa umure dhek 60 tahun, itu umpama selama itu mengalir terus ganjarannya dan penjenengan. Apalagi jenengan mulang ora dibayar. Wis itu amal jariah, wis iso infak sedekah. Itu tidak dibayar. Pertanyaan pengen dibayar ora? Arana sing bayar. Jadi penjenengan ngajar itu kepeksa. Ora dibayar ora apa-apa kepeksa. Aku jane kepeksa iki. Ora apa-apa kepeksa ora dibayar. Tinimbang ora mulang ngaji kanthi ikhlas, ya. Jadi jangan ngajar kepeksa ora apa-apa. Manfaat bener sih diulang dengan orang yang kepeksa. Manfaat. Daripada saya ikhlas nang omah terus ngono orang mulang-mulang. Ini penjenengan hadir kepaksa nggak? Kepaksa Bapak Ibu, saya kepaksa. Aku jangan diundang Bu Alfiah aku. Nah, tapi karena wis terpaksa hadir, ya kepaksa ngurung oke. Aku kepaksa meneh iki ngurung kayak ra enak aku. Wis kepaksa iki. Ono snack rawitang ya kepaksa mangan iki. Jadi dari terpaksa itu ternyata lahir sebuah kebaikan gitu. Nggak usah masalah gitu. Ya, jadi terpaksa berbuat baik lama-lama nanti menjadi biasa. Ya. 9.30 Bapak Ibu, 35 kan berangkat. Terus rampung ya. Tadi saya sudah matur tugas kita yang pertama mu'adib itu yang paling saurai berkali-kali. Selain itu ada tugas kita sebagai mujahid, sebagai pejuang. Bapak Ibu itu sebagai pejuang. Karena kegiatan pagi ini pun sudah pejuang. TPA saya belum berani kayak gini. Kalau TPA sudah berani kayak gini, santrinya lebih gini, lebih santun, lebih rapi, ramai. Dan pun langsung jebol kalau Agustina, mungkin dilingkuhin jebol nih. Pas saya tak pesen sing kayu sing gua kok itu, wah diantar loh, kayak menyonyo, boleh parah baru sing menyonyo gitu. Tempat saya kalau kayak gini mesti orang suwe gitu. Saya kira di sini lebih rapi, tapi semuanya lo suwe-suwe wi. Tapi nek sini kayak gini mesti ustadz iki orang santri ini. Jadi ini sudah lebih bagus kalau santri. Kalau tempat saya mesti golinggo iki, ance dan sebagainya. Maka tempat saya tak pesen ke kemudian dilipat kayu itu, pakai kayu itu. Ya, jadi kita Bapak Ibu Ustadz-ustadzah ini sebagai mujahid, ya, sebagai pejuang. Wes orang pengen dialem uang. Karena kita itu mau rajin. Mungkin orang bilang, wah seorang rajin, halo ya ini semangat kalau gitu nyanyi diseru-seru gitu. Gak nyanyi dibilangin lagi. Masa guru ngaji ra iso nyanyi, sholawatan dia ra iso, singiran ra iso, bilangin meneh. Nah itu. Jadi kita nggak usah seperti itu bingung. Ya sudahlah, laksanakan dengan baik tugas kita. Yang penting kita kebaikan akhirat itu akan diikuti kebaikan dunia. Saya betul-betul. Jadi kalau dunia berniat baik ke akhirat, dunianya dapat.
Nah itu. Jadi nek kita jadi pengen orang baik, itu di dunianya sudah dapat gitu. Nah, yang ketiga, tadi Mujahid sudah berjuang. Di antara berjuang tadi ngajar kudune golongan 4A, gajinya 6 juta, itu tidak digaji. Maka penjenengan setiap bulan itu menyumbang infak kepada pemerintah. Jadi sama itu bayar semua kayak banget. Terus itu kayak banget itu. Karena akan infak, terus ini rasa dihitung-hitung. Aku ingin infak 2 juta ya. Gak usah dihitung-hitung. Karena amal yang baik itu bukan karena jumlah amalnya yang banyak, tapi kita itu bermanfaat bagi orang lain, itu bermanfaat. Contoh gini, sebaik-baiknya amal kita, sedekah infak kita adalah di bulan Ramadan. Itu hadisnya itu jelas itu. Ya. Tetapi apakah sedekah kita harus menunggu bulan Ramadan? Tidak. Mana yang membutuhkan saat itu? Kenapa tidak menunggu bulan Ramadan? Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi karena Allah menciptakan kehidupan kematian, kemudian kita lihat beluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal kita yang akan ditanya oleh Allah besok itu. Jadi nggak usah nunggu Ramadan gitu. Di amal-amal, ada tetangga yang butuh sakit tuh. Wah, iki burung Ramadan kok ana tangga loro iki yo. Tak tunggu Ramadan wae nek kena iki. Tidak, karena Allah tidak pernah menghitung jumlah amal kita, tapi memberikan manfaat dari amal-amal kita itu. Ya, baik, Mujahid. Kalau di Segan ini jumlah santri terbesar berapa? Ada yang punya santri 100? Kalau Ramadan ada. Ramadan ada ya? Karena kenapa kok hanya Ramadan? Ada snack. Iya, snack Oh, ada snack dan nanti. Dan kalau dia bermain gampang batal puasa ya. Maka pertamanya ya. Kalau yang reguler yang tidak puasa ada yang 100, ada yang 50. Ah, baik. Berarti kisaran kita 50 sampai 100 ya? Yang 100 itu ustadznya berapa? Ada 10. Ada yang ustadznya hanya 2 atau 3? Enggak apa-apa, lebih baik satu TPA ustadznya 1 saja. Saya jamin Anda masuk surga. Karena daripada santrinya 10 ustadznya 100 akan habis itu ya. Jadi lebih baik santrinya 100 ustadznya 1 saja daripada ustadznya 100 santrinya 1. Jadi nggak usah mengeluh ketika Pak santri kula akeh banget gitu. Ustadznya pira? Hanya 2, terdaftar itu 10. Yang sering berangkat 3, yang pasti berangkat hanya 1. Ya wes ora apa-apa, alhamdulillah donga kewe yang rada mangkat. Jadi nggak apa-apa, berbahagialah Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa di hari libur. Saya termasuk oleh Bu Siti Alfiah kan dipaksa saya itu. Kan Bu Siti Alfiah nggak tahu saya itu ikhlas tidak hadir ke sini. Ya, nggak masalah. Tapi kehadiran saya manfaat nggak? Manfaat. Walaupun saya terpaksa kan begitu. Jadi kumpulan orang-orang yang terpaksa memberikan manfaat. Jadi nggak usah nunggu ikhlas dulu. Kalau kemudian sampai ikhlas itu akan lebih bagus. Kalau penjenengan lama kok berlama-lama tidak ikhlas lah, kenapa? Ikhlas tidak ikhlas saja lebih baik ikhlas kan gitu. Jadi kan Bu Alfiah nggak tahu kalau saya itu terpaksa tidak gitu. Saya terpaksa sebenarnya gitu. Tetapi saya ternyata manfaat. Orang terpaksa aja bisa bikin tersenyum kok ya toh. Padahal saya itu terpaksa. Ini perwak terpaksa kayak gitu. Tapi saya lama-lama nanti menjadi ikhlas. Pulang itu terus tak ikhlas Bu Alfiah. Seperti dalam Riyadhus Shalihin itu dikisahkan seorang petani yang nanam padi kan gitu. Ini dasarnya ada loh, terpaksa itu nanam padi, padinya dimakan burung-burung. Marah petani itu kan begitu. Wah, tak rewangi rekos-rekos dipangan apa? Empret. Nah, kemudian petani itu kan diajarkan gitu. Daripada apa? Ini petaninya ikhlas nggak dimakan petani marah-marah itu? Tidak. Tapi begitu lama-lama dia ya wis nah, daripada aku bengok-bengok terus-terusan kan yes orang balik itu gabah sih di pangan itu. Akhirnya dia ikhlas. Jadi ikhlas itu belakangan, tidak di depan gitu. Kecuali sing wis hebat-hebat gitu ya. Kalau saya tidak termasuk apa poso apa? Poso sawal orang. Ketua batu umum kok poso sawal orang. Mbak Alfiah jadi ya. Karena batu daerah memang Lampung Sawal keri ya. Tapi baru ketua. Ustadz itu bisa karena takut santrinya.
Kan kalau masuk pertama itu ngitung siapa yang puasa awal gitu. Baik, mujahid sudah. Yang ketiga, kita juga jangan lupa sebagai muwahhid pemersatu. Maka di Batko TKATPA ini semua bergabung menjadi satu. Apa organisasi yang kita dikenal yang banyak populer di sini? NU, apalagi Muhammadiyah, minimal dua itu ya. Ya. Itu kita nggak ada masalah kan di Batko ini? Iya, Tidak ada masalah. Kalau pas penjenengan munakosah kan yang pakai ini wajah tuh wajahiyah kabiron walhamdulillah kasiro nggak ada masalah. Yang Allahumma bangit nggak masalah. Saya yang termasuk bingung kalau sholat kadang mulak malik saya kabiron ya Allahumma bangit. Kadang pas nguji itu gonta ganti saya ya. Ini santrinya apalnya kabiron. Ya punya kabiron ya santri kabiron. Allahumma bangit Allah bangit. Aku apa lorong aku balik. Tengah-tengah ganti kabiron gitu loh. Aku nggak tahu nih ketemu apa tidak ini. Mesti Allah tahu. Nah ini dampak karena kamu ustaz bacamu kacau kan gitu ya. Masalah ini. Atau dua-duanya dibaca ya janganlah. Saya biar kelihatan toleransi di tempat Allah maka aku baca dua-duanya. Janganlah. Allah sudah tahu nggak usah bilang ini nggak baik, toleransi atau tidak. Tapi yang terpenting jangan paksa santri atau jamaah untuk salah satunya silakan ikuti aja munakosahnya. Sudah seperti itu kan? Itu kita sudah muwahhid benar. Batko dari pusat sampai ini nggak ada yang bahkan buku-buku munakosah disediakan dua-duanya kan begitu. Biasa saja nggak ada masalah selama ini. Nggak masalah, saya senang sekali di Batko ini maka penjenengan sebagai muwahhid. Yang ketiga, ini adalah kita sebagai mujadid. Ini agak berat ini. Mujadid itu pembaharu. Jadi kita sebagai pembaharu. Ustadz ini pembaharu. Tepuk satu. Nah, pembaharu. Saya mau jadi pembaharu Ustadz. Apa? Tepuk 1,5. Kangelan gue. Tapi saya kira tepuk 1,5 mintik. Biasa ini. Tepuk 1/4. Nah, kalau gitu biji ya. Jadi penjenengan sebagai pembaharu metodologinya monggo dibenahi. Ya, cara mengajarnya dibenahi. Kalau penjenengan dalam mengajarkan belum yakin, ikutilah sahadah 1. Akan menjadi standarisasi, penjenengan tidak rugi. Gak usah takut gak lulus kok dibaleni meneh. Biasanya pada nggak mau itu karena takut nggak lulus. Kok nggak diloknya raiso-iso gitu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi pada santri nih kok, ustadznya lulus, santri pada sudah nggak, ayo deh lulus, padahal ustadznya tidak lulus gitu loh. Jadi ikutilah saja 1. Yang terpenting materinya membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah. Doa hafalan, kemudian ayat-ayat pilihan, ayat-ayat pendek materinya itu sudah ada kisi-kisinya. Supaya banyak yang lulus, biasanya ada bimbingan ini. Bu Siti ini mengadakan bimbingan. Kemarin yang angkatan 3 yang lulus berapa? 41. 41 pesertanya? 46. Hanya nggak lulus 5. Remedi nggak yang 5? Nah, besok remedi aja. Yang belum. Ada yang remedi aja. Kalau ujiannya dengan saya langsung lulus, mau kayak ketemu langsung tak lulus ya. Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa munakosah sahadah 1 kok ketat? Apa jawabnya kira-kira? Mengapa lulusnya kok nggak dipermudah? Kok ketat? Kenapa? Jawabannya apa kira-kira? Nah, pinter, sebagai dasar. Gua nggak ditirok ke santri kok meleok-meleok. Terus kalau yang belum saja, apa nggak boleh ngajar? Boleh. Yang tidak boleh ngapain? Ngajar. Pinter banget jungkatan saya tuh. Jadi tetaplah ngajar, tetapi nanti lama-lama ikutlah sahadah 1. Kalau yang dirasa belum bisa, itu nggak usah diajarkan dulu. Maka murotal, kalau saya belum bisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kok belum bisa, pakailah ngajar pakai video atau audio. Santrinya nanti pinter, ustadznya tidak pinter. Jadi saya pinter santrinya apa ustadznya? Santri, karena ustadznya hanya tirukan. Ya bagus, putar lagi tirukan. Ya bagus, santrinya murotal pinter, ustadznya hanya tirukan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Yang tidak boleh apa?
Tidak mengajar, pinter tenan iki. Lah nyenengke. Serasa sida soto bakso wis iki. Ya, jadi kita cari amal begitu indahnya Bapak Ibu. Maka bergabunglah ke Bantu itu menyenangkan. Kumpulan orang-orang yang mudah tersenyum tapi tidak gampang stres. Dia tahu kapan tersenyum, kapan diam. Karena kalau tersenyum terus, rumah sakit Pakem sudah penuh. Jadi tersenyum pun juga harus pakai momentum. Dengan Ustadz itu menyenangkan. Sudah ya, mujadid pembaharu. Kemudian yang terakhir, Ustadz-Ustadzah itu sebagai musadid. Ini agak berat juga ini. Musadid itu membetulkan, merevisi, meluruskan hal yang masih tidak lurus, yang salah. Dalam meluruskan, Nabi sudah kasih contoh yang bagus dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Tidak boleh langsung menghakimi, apalagi mempermalukan, jangan sampai. Contoh begini, sesama Ustadz itu, Ustadz ngajarnya keliru, ya. Min rabbikum, dia lagunya bagus. Min rabbikum, bagus kan dia lagunya. Nah, banyak bacanya benar apa salah? Min rabbikum, benar apa salah? Salah. Harusnya apa? Min rabbikum. Maka satunya santri, ustadz yang tadi goblok. Nah, kowe arep ngikuti ustadz saya pinter kok goblok? Pinter. Nah, ojo melu ustadz saya goblok iki. Ini masalah besar nih. Dia tahu etika itu. Nggak boleh itu meluruskan ya salah. Caranya bagaimana kira-kira? Kalau ada kita punya ustaz, caranya salah. Caranya yang benar, gimana caranya? Nah, ada pembinaan, jangan di forum itu. Nanti yang merawat biar orang yang salah tadi. Santri, kemarin saya ngajar apa? Bunyinya, min rabbikum kan? Iya, Tat. Nah, itu kemarin saya baru nyoba. Siapa tahu santrinya ada yang tahu. Ternyata kok nggak ada. Nah, yang benar tuh tidak min rabbikum. Apa? Min rabbikum gitu. Oh, nanti lo. Jadi nak kabeh. Ustadznya juga tidak merasa dihakimi, santrinya tidak menganggap ustadznya salah. Padahal salah. Inilah cara kita itu. Enak kan? Gitu. Kalau kita seorang laki-laki itu, aku pakai baju bagus nggak? Mas, bagus banget, cocok itu. Padahal batinnya orang cocok belas. Harus bilang cocok. Nanti undangan jadi gue kuwi, jagung yo kuwi, ngaji yo gue kuwi gitu. Sekali kudu terus gitu kan. Dan asal pakai itu. Karena kalau ibu itu mesti ganti terus ya. Baik Bapak Ibu sudah 5. Tadi saya berjanji 9.50 akan kita akhiri, ini kurang 2 menit ya. Baik, Bapak Ibu tetap ceria selalu ya. Dampingi anak-anak santri-santri kita untuk menyenangkan. Saya kalau cari obat pas bunek pikirnya banyak kegiatan, saya ketemu santri. Sudah dikeruyuk, diboncangi kene-kene gue seneng banget orang. Ayo cerita, Tat, ayo cerita. Keplak ya serapopoan sekalian atau ajar gitu ya. Itu sudah terhibur, senang banget gitu ya. Itu luar biasa. Maka Bapak Ibu tetap istiqomah, bahasanya Bu Ketua Banko tadi di TKTPA, selalu berkolaborasi di sini. Tidak ada yang bisa kita sulit, tidak ada kata sulit, tidak bisa kecuali kita malas saja. Tapi kita bertemu, berkolaborasi, nanti akan semakin indah. Silakan praktek-praktek baik dimunculkan. Buah mangga, buah pepaya, mari kita majukan TKTPA kita bersama-sama. Buah pepaya, buah mentimun, jangan paksa saya lagi untuk berpantun. Buah duku, buah kedondong, sekian dulu saja dong. Sekian dan terima kasih. Tiada hari tanpa Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.